3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, kita berada di ruang meeting ini yaitu untuk mendengarkan Bu Hesti yang mengikuti CGP menebarkan kebaikan tentang kegiatannya Bu ya, budaya positif yang ada di SMK Negeri 7 Jember dengan judul menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 7 Jember ini. Baik, semoga kegiatan hari ini lancar. Mungkin itu saja ya Bu Hesti ya yang bisa disampaikan. Baik, langsung ke acara berikutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bu Hesti. Bu Nur Hesti Pratiwi, kepada beliau dipersilakan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi karena saya memperoleh kesempatan lebih dulu daripada Bapak Ibu. Jadi tujuan pertama saya di sini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya jalani di calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami sehingga kami bisa melakukan diseminasi hari ini dengan dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Bapak Yudi Trisantoro sebagai wakil kurikulum yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah hadir di ruangan meeting kali ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir untuk ikut serta dalam saya menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, walaupun sudah kenal ya. Nama saya Nur Hesti Pratiwi, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 7 Jember, Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendiseminasikan praktik baik atau aksi nyata saya tentang budaya positif. Kita review dulu Bapak Ibu. Di sini ada Ki Hajar Dewantara. Dari Ki Hajar ini kita dapat belajar bahwasannya peserta didik itu harus kita ajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu. Dan kita sebagai guru itu harus menuntun murid dengan potret yang ada pada anak dari yang masih samar dengan menebalkan garis lakunya oleh guru. Jadi anak itu sudah punya kemampuan masing-masing, kita tinggal menuntunnya. Terus yaitu ada budi pekerti, yaitu pembentukan karakter dari anak dari segi kognitif, karsa, dan menciptakan karyanya sendiri. Dari Ki Hajar Dewantara punya semboyan yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karsa, dan tutuwuri handayani. Oke. Jadi kesimpulannya bahwasanya pendidikan dan pengajaran merupakan alat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di Ki Hajar ini mengumpamakan kita guru itu sebagai petani Bapak Ibu. Jadi anak didik kita itu sebagai padinya dan sekolah sebagai sawahnya.
Jadi kira-kira menurut jenengan, kalau padi itu ditanam, apakah bisa tumbuh? Bisa iya, bisa tidak nih. Nah, kita sebagai petani itu harus memberi perlakuan, baik itu memberi pupuk, memberi pengairan. Nah, itu tadi yang disebut menuntun tadi. Jadi biar murid-murid kita akan sukses atau akan berbudi pekerti karakter sesuai dengan paling tidak profil pelajar Pancasila, seperti itu. Selanjutnya, di konsep inti budaya positif ada 8 materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ini ya. Ada beberapa yang sudah Bapak Ibu kenal nggih. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di SMK 7 sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira Bapak Ibu yang di sini sudah menerapkan hal tersebut? Insya Allah. Sudah nggih? Sudah. Ya. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak nggih. Seperti itu. Begitu nggih Pak Ibnu nggih? Ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? Ingat, insya Allah. Ingat. Oke, yang pertama apa? Yang pertama Mandiri. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Terus gotong royong dan berkebinekaan global. Alhamdulillah masih ingat. Oke, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita sebagai guru itu kita menganggap tindakan kita terhadap murid itu sudah benar, padahal itu semua hanya ilusi gambaran. Oh, menurut kita, padahal menurut murid belum tentu. Jadi ilusi guru mengontrol murid, sama seperti saya mengajar, kan ada tugas yang dibebankan pada murid. Nanti kalau tidak masuk jam 7 berarti kamu harus di luar. Akhirnya dia mau tidak mau harus datang jam 7. Dia datang jam 7 bukan karena motivasi dia, tapi karena kita memaksanya untuk datang. Jadi guru itu mengontrol murid, bukan motivasi dari murid itu sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini biasa kita lakukan kalau anak-anak misalkan mengumpulkan tugas sesuai waktunya atau lebih cepat. Kita memuji anak tersebut. Oh, pinter ya, ini loh anak ini bagus. Nah, padahal itu semua termasuk penguatan positif, tapi ilusi. Karena bisa jadi anak yang kita puji itu menjadi tinggi hati dan siswa lain menjadi iri hati melihatnya. Jadi itu hanya ilusi. Bisa saja dengan waktu kenaikan kelas, Bapak Ibu guru wali kelas biasanya memberikan piagam sertifikat. Nah, di kurikulum Merdeka itu sudah ditiadakan. Kenapa? Karena penguatan tersebut bisa positif, bisa juga negatif.
Ilusi bahwa penguatan bersifat positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini biasanya kita lakukan saat ada murid, misalkan kita di kelas, terus kita masuk, ada anak yang melanggar, misalkan kita wali kelasnya, kita biasanya bilang, ayo nak, jangan seperti itu. Nanti Bu Guru, Bu Esti yang ditegur kepala sekolah kalau kamu berkeliaran, misalkan. Jadi seperti itu, anaknya akan mempunyai rasa bersalah. Oh iya, nanti kalau saya tidak manut ke Bu Esti, nanti Bu Esti akan disalahkan. Jadi dia rendah diri, anaknya menjadi rendah diri. Terus yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang pernah saya lakukan juga. Jadi saat saya mengasih tugas, saya memang memaksa ke anak-anak, kalau sampai jam 7 misalkan tidak mengumpulkan, bahwa nanti nilaimu kosong. Begitu nggih Bu Rosi? Biasanya ya. Ya, jadi kami di Produktif juga memaksa anak-anak. Tujuan kita sebenarnya baik, tapi membuat murid menjadi terpaksa karena mereka tidak melakukannya dari diri mereka sendiri. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Mohon maaf, saya bacanya hati-hati, takut kepleset. Ini ada stimulus respon sama teori kontrol. Di stimulus respon ada pernyataan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa agar orang tersebut, kalau di sini adalah murid, ikut berpandangan sama dengan kita. Seharusnya teori kontrolnya dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia berbeda. Maksudnya kita harus menghormati pandangan mereka di perbedaan itu, bukan memaksakan pandangannya harus sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini pokoknya kita melihat anak-anak yang nakal, sudah kita mencapnya, oh anak itu buruk, anak itu nanti tidak naik kelas. Padahal di teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Gitu. Pasti anak-anak melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Hal ini tadi dikaitkan dengan motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Tuh. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini sambungannya dari tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini Bapak Ibu yang harus kita terapkan di SMK 7, yaitu berkolaborasi. Jadi budaya positif ini tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada kolaborasi antara saya yang dari JGP, Bapak Ibu, rekan sejawat, dan juga murid. Yang terakhir yaitu model berpikir menang dan kalah. Seharusnya teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang tersakiti. Jadi semuanya menang. Sering kita dengar bahwa budaya positif bisa diwujudkan melalui disiplin positif. Seperti itu, nggih? Ya, jadi dengan berdisiplin nanti budaya positif akan
tercipta. Di SMK 7 alhamdulillah sudah ada budaya positif, yaitu pertama kita pagi sudah ada 3S, senyum, salam, sapa, gitu yang ada di depan. Terus ada pembacaan ayat suci Al-Quran tiap pagi, itu termasuk budaya positif. Begitu nggih? Ya. Terus ada lagi darsi puber, datang bersih, pulang bersih yang ada di kelas, itu termasuk dengan budaya positif. Apa sih disiplin positif itu? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya. Saya hanya mereview saja. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kita di SMK 7 sudah ada nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi anak-anak dengan disiplin positif, dia melakukannya bukan karena anak-anak ingin dapat penghargaan seperti tadi. Dia jadi juara 1 bukan karena ingin dikasih piagam penghargaan oleh Bu Titi misalkan, atau dia datang harus jam 7 karena takut ada Pak Denis yang di depan, misalkan seperti itu. Tapi keinginan dari diri mereka sendiri-sendiri. Jadi tujuan utama kita sebagai pendidik adalah membentuk murid yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki keinginan kuat, yaitu dalam diri sendiri, untuk terus belajar dan berkembang. Itu tujuan dari saya terutama mengajar untuk menerapkan disiplin positif. Berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan bersama. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Menurut Bapak Ibu sudah ada semua ya di sekolah kita? Sudah. Okay. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa itu? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini juga pasti dimiliki oleh anak didik kita di sini. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya dikaitkan dengan tempat tinggal, makanan, minuman, keamanan, dan kesehatan. Jadi murid kita, dia akan kebutuhannya tercukupi tentang bertahan hidup kalau dia pagi dari rumah sudah sarapan. Dia akan memiliki kebutuhan bertahan hidup tercukupi kalau di rumahnya tidak terjadi banjir. Jadi dia tidak kepikiran. Jadi dia waktu berangkat ke sekolah itu juga sudah dalam keadaan bahagia. Kita juga bisa melihat kebutuhan dasar kita dari segi keamanan. Keamanan di sini misalkan lingkungan sekolah yang aman. Kalau kita lihat sekolah kita misalkan tidak ada pagar,
Nah, itu memang kebutuhan dasar untuk sekolah kita harus dipenuhi. Yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di sini mencakup rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan kerjasama. Jadi anak-anak biasanya namanya anak ya, dia masih punya sifat yang kekanak-kanakan. Jadi dia pasti ingin kasih sayang dari bapak ibu gurunya. Nah, itu dia di sini menerapkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terus selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Di sini berkaitan dengan harga diri, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi anak-anak yang biasanya ingin menampilkan prestasinya, harga dirinya itu lebih dari segalanya, itu dia mempunyai kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan ini identik dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba dengan hal-hal baru. Dia mempunyai pilihan, jadi dia bisa memilih antara A dan B. Itu kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Peserta didik atau murid itu memiliki kebutuhan dasar bermain, humor, tertawa, dan antusias. Begitu. Nah, ini ada kasus, kita langsung ke kasus ya Bapak Ibu, biar lebih jelas saya bacakan. Ibu Rika, guru wali kelas 12 Multimedia 2 di SMK Negeri 7 Jember, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Halid. Beberapa anak di kelas 12 telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Halid sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Halid melakukan hal tersebut? Bertahan hidup. Belum Bu Rosi, kita ke Bu Rika dulu. Kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Rika dulu? Harus menyiapkan bekal Bu Rika. Oh, Bu Rika harus menyiapkan bekal untuk Halid. Ya, terus lainnya Bu Rika harus ngapain ini? Memberikan dampingan kepada Halid. Memberikan dampingan kepada Halid. Memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang. Oh, Bu Rika harus peduli terhadap Halid. Terus saya mau menasihati anak-anak yang lain untuk berbagi. Mencari. Oh ya, mungkin anak-anak yang lain kurang berbagi sama Halid. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, dari situasi yang dihadapi Ibu Rika, sebaiknya Bu Rika mencari tahu alasan Halid. Nah, itu tadi balik lagi, karena semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Kita tidak tahu Halid itu punya tujuan apa. Makanya Bu Rika memberikan tindakan untuk apa? Dipanggil Halidnya nih. Ibu Rika dapat menghubungkan konsep tersebut dengan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Nah, ini masih belum ketemu Halid ini kenapa? Setiap murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Langkah-langkah yang dapat diambil Ibu Rika antara lain, yang pertama memberikan empati, memberikan kesempatan kepada Halid untuk menjelaskan perasaannya dan alasannya melakukan tindakan tersebut. Berarti di sini Bu Rika memanggil anak tersebut untuk mendampingi, ditanya, mendengarkan. Betul. Yang kedua, mengamati dan mencari informasi untuk mengetahui kemungkinan ada perubahan atau masalah di balik perilaku Halid. Nah, ini digali lagi. Dan teman sekitar. Dari teman sekitar. Oke, ini teman sejawatnya. Nyambung lagi ke yang ketiga,
membicarakan permasalahan Halid dengan teman-temannya yang merasa terganggu ya. Jadi nyambung ya Mbak Lila tadi ya. Jadi kita menggali informasi tidak hanya pada si anak objeknya, tapi dengan teman-temannya juga. Dan yang keempat, memberikan dukungan kepada Halid untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Oke. Nah ini ada beberapa kebutuhan yang mungkin terlibat dalam situasi ini. Mungkin kebutuhan bertahan hidup. Halid merasa lapar, ya, jadi bertahan hidup, dia harus makan. Karena tidak memiliki bekal makan siang. Jadi tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, bertahan hidup, yaitu makan. Tapi yang dimakan bekal temannya. Oke. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Halid mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian, jadi dia caper. Kurang kasih sayang. Nah, kurang kasih sayang, betul. Jadi dia mencari biar temannya perhatian. Mencari Gitu. celah cara untuk memusatkan perhatian teman-temannya kepada dirinya. Ah, betul. Oke. Jadi dia ingin diperhatikan. Perhatikan. Jadi semuanya kalau sudah perhatian ke dia merasa tujuannya sudah Tercapai. Betul sekali. Oke. Ya, ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Halid merasa hebat ketika temannya patuh, ketika temannya dipalak bekal makan siangnya. Ini mencerminkan kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi dia ingin seperti preman yang ditakuti oleh temannya. Dan yang keempat, kebebasan. Beberapa anak ingin memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka. Mungkin Halid dibekali sama orang tuanya, tapi dia melihat bekalnya itu tidak sesuai atau bekal yang diberikan tiap hari sama terus. Akhirnya dia bosan. Nah, ini memilih bekalnya temannya tadi. Jadi ingin mencoba variasi begitu. Dan yang terakhir, kesenangan. Oh, salah itu ya. Halid itu mungkin merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya, yang mencerminkan kebutuhan akan kesenangan dan kebahagiaan dalam bermain. Jadi dalam satu kasus, misalkan real terjadi di anak-anak kita atau murid-murid kita, itu bisa saja 5 kebutuhan hidup itu, 5 kebutuhan dasar itu bisa saja masuk ke semuanya. Jadi tindakan yang pertama tadi sudah tepat. Bu Rika sudah memanggil Halid dengan menanyakan, mendengarkan penyebab apa yang mendasari perilaku Halid. Begitu nggih teman-teman, Bapak Ibu? Nggih. Selanjutnya kita tahu bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Hal tersebut mendasari tentang teori motivasi. Jadi ada 3 teori motivasi dalam menjalankan disiplin positif. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan ini motivasi dari luar. Jadi kalau dilakukan dalam jangka panjang tidak akan baik untuk murid. Tapi yang baik yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari diri murid masing-masing, dalam diri sendiri. Walaupun nanti ada hukuman, dia tetap dari diri sendiri. Dia tidak melihat ada hukuman, ada imbalan atau ada penghargaan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman, penghargaan itu kami
anggap gagal, teman-teman. Hukuman itu bersifatnya menyakitkan. Nanti murid merasa tidak nyaman, murid takut, murid merasa dipaksa. Hukuman itu bersifat satu arah dan tidak terencana. Kalau penghargaan itu tidak efektif, karena yang satu dikasih penghargaan pasti ada murid yang lain yang merasa tersakiti. Kok bukan saya ya, kok dia terus ya, akhirnya menimbulkan rasa iri. Jadi penghargaan itu ternyata bisa menyakiti. Ini Bapak Ibu biasanya ada yang memberikan penghargaan ke muridnya? Oh ada, iya. Saya dulu juga seperti itu, Bu. Jadi kalau anak berhasil, saya kasih permen. Ternyata itu merupakan identitas gagal. Penghargaan itu merusak hubungan. Tadi adanya rasa iri antar teman, terus mematikan kreativitas, dan menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu rankingan kan memang tidak ada di kurikulum Merdeka. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi itu biasanya disepakati. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, dan murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan proses kolaboratif yaitu mengajak murid untuk mencari solusi. Jadi di konsep disiplin dengan identitas sukses yang paling bagus yaitu dengan cara restitusi, gitu. Nah, ini ada dalam menjalankan tadi proses restitusi, ada 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Nanti saat guru melihat ada pelanggaran, di situ guru bertindak sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau di posisi sebagai manajer? Kira-kira Bapak Ibu di sini sebagai apa posisinya? Kalau saya biasanya penghukum. Kalau anak terlambat, pasti ayo push up dulu, ayo gitu, nggih. Itu yang saya rasakan. Nah, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru terhadap murid yang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Ini jadi siswanya terlambat, jadi kita memposisikan sebagai apa? Seperti itu. Kita pengennya menjalankan segitiga restitusi sebagai manajer nantinya. Nah, ini biasanya kalimat-kalimat yang diucapkan di posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru biasanya mengucapkan kata-kata seperti ini. Lari keliling lapangan 5 kali. Itu berarti tandanya jenengan ada di posisi penghukum. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu berarti ada di posisi pembuat rasa bersalah. Ayolah yang disiplin, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu kita ada di posisi teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, kita itu sebagai pemantau. Dan yang paling baik adalah kita harus ada di posisi ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, silakan dilihat dulu video. Sini.
apa ya Pak? Ya, ini contohnya ini. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Apa Pak Denny? Kamu keliling Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-berani jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali Nah, sehari. dia menghukum ya, langsung. Pergi sana ke lapangan basket. Membuat rasa bersalah. Ini Naren sering terlambat Bapak. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Tapi bahasanya sudah beda. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ada ya Pak ya? Gimana ini? Siapa ya? Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Yang merasa yang diam ini. Ini kan terlambat loh. Ibu harus apa coba? Iki gune curhat benar. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Nah, ini tidak ada hukuman ya Bapak Ibu yang dilakukan. Jadi peringatan saja. Ini posisi teman. Posisi teman ini, ayo rokoknya mana keluarkan. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini Nak? Terlambat. Ada Pak Dennis di sini? Ada. Ada. Ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Sana. Susah Bu. Susah. Jelasin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. Di sekolah Bu. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Yang nomor 4 kayaknya belum ada. Bersedia, Bu? Oh, nomor 4. Bagaimana kamu Posisi akan sebagai memperbaiki masalah pemantau. perlambatan ini? Yang mantau ada. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oh, ini belum. Sebentar. Nah, jadi posisi paling bagus yaitu posisi manajer ya Bapak Ibu. Jadi siswa di situ diajak untuk dia bisa diajak berdiskusi, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan tadi motivasi intrinsiknya. Ya, kita ke pertanyaan pemantik. Kira-kira kalau ada pembicaraan atau ada kata-kata seperti ini, kita ada di posisi mana? Ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali ibu harus mengingatkan kamu? Merasa bersalahkah? Betul, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, selalu pasti kamu yang terakhir. Kira-kira ada di posisi kontrol apa Bapak Ibu? Apa? Pemantau. Ada lagi? Tidak ada? Penghukum. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Pemantau kah? Betul. Jadi pemantau itu dikaitkan dengan konsekuensi. Konsekuensi tadi memang sudah ada. Misalkan dia terlambat 15 menit, berarti hukumannya jangan suruh lari Bapak Ibu. Kalau lari dia nanti ruginya 2 kali. Sudah terlambat terus lari. Tapi konsekuensinya yang berhubungan dengan masalahnya. Misalkan tidak boleh istirahat 15 menit, harus di kelas sesuai tadi dia terlambat 15 menit. Begitu. Terus apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ada di posisi mana? Manajer, betul. Dan yang terakhir, ayolah bantu Bapak. Ya sudah kali ini Bapak maafkan, ayo bantu bereskan. Berarti ada di posisi teman. Terima kasih Bapak Ibu. Ini berarti kita sudah paham tentang posisi kontrol. Berdasarkan pemahaman tersebut, akhirnya merubah cara berpikir saya pribadi dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Secara pribadi di masa lalu saya itu menyesal karena pernah menggunakan cara pemberian penghargaan atau hadiah. Menurut saya itu akan menimbulkan motivasi pada siswa, pada murid, tapi ternyata akan menyebabkan saya terhukum oleh hadiah. Kenapa? Karena ada yang merasa senang, tapi ada yang merasa tersakiti karena kok nggak saya yang dikasih hadiah. Jadi bisa jadi murid menjadi ketergantungan. Dia melakukan sesuatu karena ingin diberi hadiah tadi. Setelah melakukan praktik pada demonstrasi konseptual pada materi ini, saya merasa keadaan yang lebih manusiawi. Saya lebih memerdekakan murid dengan membangun disiplin positif secara intrinsik. Itu yang saya lakukan. Tanpa meninggalkan kekerasan atau hal negatif yang membekas pada jiwa murid, saya merasa bahagia, murid-murid bahagia, jadi kita semua bahagia.
dalam mengantarkan murid untuk mencapai tujuannya, yaitu cita-citanya. Dan ini adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira sudah membuat keyakinan kelas? Oh, sudah, alhamdulillah. Kenapa keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas? Ada yang bantu menjawab? Karena sesuai kesepakatan kelas. Nah, betul. Keyakinan kelas itu dibuat dengan berkolaborasi antara guru dengan murid. Kalau peraturan kelas biasanya hanya dari satu arah, dari satu pihak. Guru yang ngasih peraturan, siswa harus menuruti. Sementara keyakinan sesuai kesepakatan dari kelas. Pembentukan keyakinan kelas biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Terus melibatkan warga sekolah atau kelas saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini praktek yang sudah saya lakukan. Jadi anak-anak kami kasih post-it, dia menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin dilakukan pada mata pelajaran saya. Setiap murid menuliskan dan menempelkan di papan. Selain dengan post-it, saya juga menggunakan media digital yaitu Canva untuk membuat keyakinan kelas. Jadi sudah saya buat, lalu kami diskusikan bersama apakah disetujui murid atau tidak. Ada pengalaman yang tidak disetujui murid, yaitu penggunaan HP, karena memang HP sudah menjadi teman ya bagi mereka, dan kita juga pasti membutuhkan HP. Jadi sama anak-anak itu dinego, gimana kalau Bu, nanti kalau diizinkan saja, jadi tidak boleh menggunakan HP. Tuh. Terus ada lagi kesepakatannya, yaitu datang terlambat. Misalkan ada dispensasi dari saya dan ini permintaan dari murid, karena mungkin kelasnya moving, jadi dia harus mencari kelas 10 menit boleh terlambat gitu, sesuai dengan kesepakatan, asalkan semuanya disepakati. Jadi Bapak Ibu, pada posisi ideal adalah posisi manajer. Saat kita ada di sebuah kasus, misalkan di sekolah, kita harus memposisikan kita sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan yang dilakukan pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi kebutuhan atau tindakan. Ini semua dilakukan pada saat kita dengan murid. Menstabilkan identitas, hal ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru antara lain itu seperti ini: berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini biasanya segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Ini tahapan yang kedua, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari
proses pembelajaran. Biasanya kata-kata yang diucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini biasanya yang diucapkan atau yang disampaikan Bapak Ibu guru dalam segitiga restitusi pada tahap menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga yaitu validasi kebutuhan atau tindakan. Hal ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi guru menanyakan pada murid apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kata-katanya biasanya seperti itu. Dalam segitiga restitusi ada 5 kebutuhan dasar. Balik lagi yang tadi kebutuhan akan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Jadi nanti diharapkan dengan kita menerapkan segitiga restitusi, anak memiliki motivasi internal. Itu harapannya. Kalau penerapannya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi ada pemanggilan. Double ya. Iya. Bawahnya ada namanya. Iya. Ini jadi bisa saya terangkan yaitu saya melakukan penerapan segitiga restitusi pada siswa yang tidak memakai sepatu. Jadi dia berkeliling di sekolah. Jadi saya melakukan validasi tindakan yang salah terlebih dahulu. Saya menanyakan apa alasannya gitu. Oke. Jadi dia sudah kebelet akhirnya tidak memakai sepatu tadi. Nah, terus saya menanyakan keyakinan yang sudah pernah kita sepakati di kelas. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Jadi murid menjawab bahwasanya dengan tidak memakai sepatu, keyakinan yang sudah dilanggar yaitu dia tidak disiplin dan dia tidak menjaga kebersihan. Yeah. Jadi ada pemanggilan. Double ya. Iya. Bawahnya ada namanya. Iya. Ini jadi bisa saya terangkan yaitu saya melakukan penerapan segitiga restitusi pada siswa yang tidak memakai sepatu. Jadi dia berkeliling di sekolah. Jadi saya melakukan validasi tindakan yang salah terlebih dahulu. Saya menanyakan apa alasannya gitu. Oke. Jadi dia sudah kebelet akhirnya tidak memakai sepatu tadi. Nah, terus saya menanyakan
keyakinan yang sudah pernah kita sepakati di kelas. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Jadi murid menjawab bahwasanya dengan tidak memakai sepatu, keyakinan yang sudah dilanggar yaitu dia tidak disiplin dan dia tidak menjaga kebersihan. Yeah. Sebagai seorang guru, menerapkan disiplin positif berarti menjadi seseorang mentor yang tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membimbing murid untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Guru harus mampu menjadi role model dan inspirator bagi murid-muridnya. Jadi kita sebagai guru itu biasanya murid lebih sungkan ke kita atau lebih respect ke kita kalau kita menjadi teladan, bukan tadi menjadi penghukum, menjadi pemberi rasa bersalah, menjadi teman, atau menjadi pemantau. Tapi posisi kita sebagai manajer. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah sampai di ujung acara. Mungkin sebelum acaranya ditutup ada tambahan atau ada yang perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan dari paparan yang tadi telah saya sampaikan. Adakah? Sangat jelas. Ya. Jangan lupa ya. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Ya Bu Dia, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanyakan mengenai tadi miskonsepsi. Ya, kalau kita sebenarnya jadi guru itu gagal kalau kita satu memberikan hukuman kepada murid kita yang berbuat salah. Terus kita juga termasuk miskonsepsi bahwa kita gagal apabila siswa kita mendapatkan misalnya nilai yang baik, kemudian berkelakuan baik, kita memujinya yang nantinya akan menjadikan teman-teman yang lainnya menjadi rendah hati, kemudian menjadi kok saya tidak bisa seperti mereka, seperti itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak termasuk menjadi guru-guru yang gagal dalam kita menuntun murid-murid kita menjadi yang lebih baik? Ya, terima kasih Bu Dia. Ya, saya mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman saya di modul 1.4 ini. Jadi memang benar, tidak hanya Bu Dia, tapi saya pun seperti itu. Saya biasanya menghukum anak, terus memberikan pujian. Itu ternyata kalau sudah masuk ke budaya positif atau disiplin positif itu tidak bagus. Karena tadi yang restitusi, mungkin saya bukakan lagi ya Bu Dia. Tadi di restitusi. Nah, ini yang konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Hukuman penghargaan itu termasuk gagal. Padahal anggapan kita dengan memberikan penghargaan, kita memberikan motivasi pada siswa, pada murid. Balik lagi, karena tadi penghargaan itu kita yang memberikan, yaitu motivasi eksternal, bukan dari siswa sendiri. Jadi seperti hukuman, penghargaan itu masuknya ke tadi motivasi eksternal Bu Dia. Kita boleh, kita memang tidak bisa langsung memotong. Kita tidak memberi hukuman, kita tidak memberi penghargaan. Tapi dengan berjalannya waktu kita kurangi hal tersebut. Sama seperti kita tidak memberikan ranking ke murid-murid kita. Itu juga akan kita kurangi dulu. Pasti mereka
pasti kan bertanya, Bu kok nggak ada ranking? Karena mereka sudah terbiasa diberikan ranking oleh guru-guru mereka yang terdahulu. Jadi kita sebagai guru untuk menjadi identitas yang sukses tadi mengkaitkan dengan bisa konsekuensi, lebih baik lagi dengan restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, jadi kita juga harus berkolaborasi dengan murid biar nyari solusinya bareng-bareng. Ya seperti tadi ada keyakinan kelas gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan murid. Mungkin seperti itu Bu Dia. Terima kasih Bu Esti. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Mbak Denis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan budaya disiplin di SMK kita. Nah, berkaitan dengan kegagalan seorang guru dengan menghukum dan lain-lain. Nah, ini kalau dilihat dari tadi di awal itu ada yang diajar, yaitu guru harus memberikan sesuai dengan kodrat dan zamannya sekarang. Nah, kalaupun toh kita kita bisa menggunakan yang restitusi atau yang tadi yang tidak memberikan hukuman dan lain sebagainya, tapi kan kita setidaknya kita harus memberikan satu budaya disiplin positif itu. Salah satunya juga bolehlah kita memberikan namanya hukuman, karena dengan satu hukuman berarti di situ ada satu penerapan disiplin untuk anak tersebut. Nah, yang berikutnya dengan adanya hukuman itu kita bisa menyesuaikan di mana kita mengajar dengan banyak intake dari siswa itu yang berbeda-beda. Nah, contoh kita berada di wilayah Jember bagian barat di Sumber Baru. Kalau kita terapkan yang tadi itu tidak ada hukuman, kita sebagai manajer dan lain-lain, kita boleh mungkin kita di sini malah terkecilkan, guru itu tidak dihargai oleh siswa. Tapi boleh kita terapkan itu dengan pelan-pelan. Memang harus ada tahapan yang proses yang lama mungkin kalau di wilayah di SMK kita. Mungkin kalau di SMK yang lain di kota mungkin kita menerapannya gampang dan mudah. Tapi kalau di kita perlunya kolaborasi yang mungkin tidak hanya satu guru, dua guru atau yang lainnya, tapi semua bapak ibu guru dan warga sekolah. Nah, ini kan sebagai CGP atau calon guru penggerak. Jadi nanti ya mudah-mudahan ini bukan pertanyaan, cuman masukan. Cuman masukan karena kita posisinya di wilayah Sumber Baru, dengan intake siswa kita yang masuk di wilayah kita itu lebih wow dari yang dari di kota. Jadi mungkin untuk penerapan hukuman, penerapan budaya disiplin yang lainnya yang tidak sesuai dengan Merdeka Belajar itu tidak semerta-merta kita buang atau kita hapus langsung. Mungkin itu saja Bu Esti. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Denis. Memang benar teman-teman, itu sesuai dengan keadaan karena Ki Hajar sendiri sudah melalui filosofinya didiklah anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat alamnya juga kodrat zamannya. Alamnya itu siswa kita tidak akan sama dengan siswa di SMK lain, betul sekali. Zamannya juga seperti itu. Dulu zaman kita kalau tidak bisa perkalian dipukul. Kalau sekarang zamannya anak sekarang generasi stroberi dipukul, aduh sudah orang tuanya datang. Jadi harus sesuai dengan zamannya. Betul juga tadi bahwasannya kita tidak bisa langsung memotong, tapi perlahan-lahan kita terapkan restitusi ini di SMK kita. Dan yang paling penting adanya kolaborasi antara Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolah.
Karena apa yang kita programkan, baik kami yang di CGP atau Bapak Ibu guru yang punya program, tidak akan bisa berjalan kalau tidak disetujui oleh kepala sekolah. Jadi semuanya harus terlibat, dari kepala sekolah, guru, dan juga murid. Mungkin itu. Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.